Kapal selam kelas Typhoon adalah kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir. Kapal selam ini merupakan kapal selam terbesar di dunia karena memiliki berat 24.000 ton saat di permukaan dan 48.000 ton saat menyelam. Kapal selam ini memiliki dimensi panjang 175 meter, tinggi 11,5 meter dan lebar 23 meter. Kapal ini dapat menyelam selama 120 hari namun durasinya bisa ditambah jika diinginkan dengan batas kedalaman menyelam adalah 900 meter. Jarak operasionalnya juga tak terbatas, yang membatasi operasionalnya adalah ketersediaan bahan makanan untuk awak di dalamnya. Kapal ini memiliki kecepatan 22 knots saat di permukaan dan 27 knots ketika menyelam. Kapal selam ini dibuat oleh Safemesh dan Rubin di bawah proyek 941 Aquila dengan tujuan untuk menyaingi kapal selam nuklir rudal balistik Amerika USS Ohio. Dalam segi persenjataan USS Ohio mampu membawa 192 hulu ledak nuklir dengan setiap hulu ledaknya memiliki daya 100 kiloton TNT dan dengan jarak operasional yang sangat jauh. Untuk mengakomodasikan jarak operasional yang lebih jauh, kapal selam Rusia harus dibuat agar berukuran lebih besar. Typhoon Class adalah kapal selam unik yang memiliki 5 lambung bertekanan. Terdapat 2 lambung utama tempat kru tinggal, 1 lambung di belakang tempat untuk membawa towed sonar, dan sistem mekanis kemudi kapal. 1 lambung di depan merupakan ruangan yang berisi torpedo, dan 1 lambung di tengah kapal yang merupakan otak utama dari kapal selam ini. Total seluruh kru yang mengawakinya adalah 160 orang. Di sisi depan kapal selam ini juga terdapat sirip agar stabil ketika bergerak di dalam air. Di bagian belakang terdapat reaktor nuklir OK-650. Reaktor nuklir ini bekerja dengan cara reaksi fisi atau pemecahan atom. Reaksi ini terjadi ketika neutron menabrak atom uranium-235 dan terbentuklah reaksi fisi berantai yang menghasilkan energi. Energi ini kemudian berubah menjadi panas, lalu memanaskan air. Air yang bertekanan ini kemudian disalurkan ke pipa berikutnya untuk menyalurkan uap bertekanannya ke mesin turbin. Setiap reaktor memiliki setidaknya 3 pipa penyalur uap dan 3 coolant atau pendingin. Uap bertekanan ini lalu berpindah ke turbin untuk memutar bilah turbin. Lalu bilah turbin ini menggerakkan gearbox. Lalu tenaga dari gearbox disalurkan melalui shaft ke baling-baling atau propeller kapal selam untuk menggerakkan kapal selam. Karena menggunakan tenaga nuklir kapal selam ini memiliki jarak yang tak terbatas. Kapal selam ini juga memiliki mesin elektrolisis untuk menghasilkan oksigen. Mesin ini terdiri dari 2 tabung positif dan negatif. Ketika hendak digunakan tabung ini diisi dengan air laut dengan campuran potasium hidroksida. Lalu aliran listrik dialirkan ke kedua tabung tersebut. Tabung positif menghasilkan oksigen dan tabung negatif menghasilkan hidrogen. Yang oksigen akan digunakan untuk kapal, sedangkan hidrogen akan dibuang ke laut. Mesin elektrolisis ini dapat menghasilkan 4.000 liter oksigen per jam. Kapal selam juga menggunakan tabung kecil yang terdiri dari sodium klorida dan besi. Ketika digunakan sodium klorida akan dibakar untuk memanaskan besi, dan besi yang panas akan menghasilkan oksigen. Tabung oksigen ini dapat beroperasi terus-menerus tanpa menggunakan listrik. Di bagian ruangan torpedo, terdapat 6 tabung peluncur torpedo kaliber 533 mm. Tabung ini menembakkan torpedo dengan cara mengisi tabung torpedo dengan tekanan gas lalu ketika hendak ditembakkan tekanan gas akan mendorong torpedo dan air agar tidak masuk ke dalam tabung torpedo. Kapal selam ini dilengkapi dengan persenjataan utama rudal balistik antar benua RSM-52. Meskipun rudal terbaru RSM-56 Bulava juga dapat dibawa, masing-masing rudal membawa 6-10 hulu ledak dengan setiap hulu ledak berdaya 100 kiloton atau 7 kalinya bom atom Hiroshima. Gambarannya daya ledak 100 kiloton dapat menciptakan bola api seluas 1 kilometer. Namun pertanyaannya bagaimana cara meluncurkan rudal dari dalam air jika roket tidak dapat menyala di dalam air? Caranya tabung rudal akan diisi dengan gas bertekanan ketika hendak diluncurkan lalu gas bertekanan ini akan mendorong rudal keluar dari tabung dengan kecepatan 49 mil per jam dan sekaligus juga mendorong air agar tidak masuk ke tabung. Ketika rudal mencapai permukaan rudal akan menyalakan roketnya lalu melewati atmosfer sampai dia menuju target. Rudal RSM-52 dan RSM-56 Bulava masing-masing memiliki daya jangkau 8.000 sampai 10.000 km.